Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang Afrika Barat yang beranggotakan Rizky, Putri, Piska, Wida, Rijal Adhi, dan Rifki Hilmi. Di mana Afrika Barat sendiri yaitu ada Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan negara Togo. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan video. Afrika Barat merupakan kumpulan negara-negara yang ada di benua Afrika bagian barat. Afrika Barat memiliki luas wilayah sekitar 6.142.500 km persegi dan jumlah penduduk 393.852.000 jiwa, sehingga kepadatan Afrika Barat yaitu 64 jiwa per kilometer persegi. Afrika Barat berbatasan dengan Afrika Utara di sebelah utara, Afrika Tengah di sebelah timur, Samudra Atlantik di sebelah selatan dan barat. Ada 16 negara yang terletak di Afrika Barat, yaitu Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Benin beribukota di Porto Novo, Burkina Faso beribukota di Ouagadougou, Cape Verde beribukota di Praia, Gambia beribukota di Banjul, Ghana beribukota di Accra, Guinea beribukota di Conakry, Guinea Bissau beribukota di Bissau, Liberia beribukota di Monrovia, Mali beribukota di Bamako, Mauritania beribukota di Nouakchott, Niger beribukota di Niamey, Nigeria beribukota di Abuja, Pantai Gading beribukota di Yamoussoukro, Senegal beribukota di Dakar, Sierra Leone beribukota di Freetown, dan Togo beribukota di Lome. Hanya negara Nigeria yang berbentuk federal di Afrika Barat, selain dari itu berbentuk kesatuan. Seluruh negara yang ada di Afrika Barat memiliki bentuk pemerintahan republik. Ada 6 negara di Afrika Barat yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial, yaitu Burkina Faso, Cape Verde, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, dan Niger. Sedangkan 10 negara lainnya menganut sistem pemerintahan presidensial. Negara terluas di Afrika Barat yaitu Niger, sekitar 1.267.000 km persegi. Kemudian Mali 1.240.000 km persegi. Mauritania 1.031.000 km persegi. Negara yang memiliki populasi penduduk terbanyak di Afrika Barat yaitu Nigeria, sekitar 204.654.000 jiwa. Kemudian Ghana 30.314.000 jiwa. Pantai Gading 24.307.000 jiwa.
Negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Afrika Barat yaitu Nigeria, sebanyak 220 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan yang memiliki kepadatan terendah yaitu Mauritania, sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Ada 6 negara yang mayoritas berpenduduk Kristen di Afrika Barat, yaitu Cape Verde, Ghana, Liberia, Pantai Gading, Togo, dan Benin. Sedangkan 10 negara lainnya memiliki agama mayoritas, yaitu Islam. Agama terbesar di Afrika Barat yaitu Islam, yang dianut oleh 218.280.600 penganut. Kemudian Kristen 152.556.500 penganut. Agama tradisi 16.839.100. Tidak beragama 5.808.300 penganut. Dan agama lainnya sekitar 300.000 penganut. Untuk selanjutnya kita akan membahas negara Benin. Negara Benin sendiri adalah negara yang ibu kotanya yaitu Porto Novo, negara yang secara astronomis berada di antara garis lintang 6 derajat sampai 13 derajat lintang utara dan garis bujur 0 derajat dan 4 derajat bujur timur. Negara Benin ini berbatasan dengan Togo di sebelah barat, Burkina Faso dan Niger di sebelah utara, dan Nigeria di sebelah timur. Sedangkan di sebelah selatannya adalah Teluk Benin. Orang-orang Benin kebanyakan memeluk Voodoo, agama animisme lokal yang pusatnya ada di kota Ouidah. Selain itu terdapat juga Kristen, Katolik, dan Islam. Untuk sumber daya alam sendiri, Benin memiliki cadangan batu kapur dan marmer yang dapat dieksploitasi dan potensinya untuk sejumlah kecil minyak lepas pantai. Kayu juga merupakan sumber daya. Lalu untuk perekonomian bergantung pada pertanian subsisten, produksi kapas dan perdagangan regional, di mana kapas menyumbangkan 40% pada PDB dan sekitar 80% penerimaan ekspor resmi. Sementara untuk jasa sendiri memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB karena lokasi geografis Benin yang memungkinkan kegiatan perdagangan, transportasi, transit, dan pariwisata negara tetangganya. Yang kedua adalah Burkina Faso. Burkina Faso sendiri yaitu beribu kota Ouagadougou. Burkina Faso sebagian besar terletak di antara garis lintang 9 derajat sampai 15 derajat lintang utara dan garis bujur 6 derajat sampai 3 derajat bujur timur.
Secara umum, topografi negara ini terdiri atas dua jenis landscape utama. Sebagian besar negara ditutupi oleh dataran pen dan berbentuk landscape bergelombang lembut dengan beberapa bukit terisolasi di beberapa daerah. Sisa-sisa terakhir dan masih Prakambrium. Sebaliknya, barat daya negara itu terbentuk kumpulan batu pasir di mana puncak tertingginya adalah Tena Korongo dengan ketinggian 749 meter. Burkina Faso diketahui berada di daratan sabana yang luas dan memiliki iklim tropis. Karena itu, Burkina Faso punya suhu yang hangat hampir sepanjang tahun. Musim hujan di Burkina Faso cenderung singkat, sedangkan musim hujannya bisa sangat panjang. Ini perihal penduduk demografinya bisa dilihat kita di dalam video. Dan ini pada ibu kotanya secara umum ya populasinya. Selanjutnya yaitu ada Gambia, di mana Gambia adalah negara di Afrika. Seluruh perbatasan darat Gambia dikelilingi oleh Senegal di bagian utara, timur, selatan, serta Samudra Atlantik di bagian barat. Gambia sendiri hampir dominan beragama Islam, namun sangat mudah diperjualbelikan minuman keras ketika di negara sana. Bahkan penjualan miras sendiri pun bisa dilakukan dan dibuat oleh setiap orang. Di mana Gambia sendiri untuk ekonomi sangat cocok perihal perkacangan. Terletak di pantai barat Afrika antara garis khatulistiwa dan garis balik utara, Republik Gambia membentuk jalur sempit dan panjang di kedua sisi sungai Gambia, kecuali pantai laut. Wilayah ini dikelilingi oleh Republik Senegal dan terbentang ke daratan sejauh 200 mil atau 320 km. Di mana Gambia sendiri juga memiliki etos kerja dan pola pikir yang memang masih kurang. Lalu berdasarkan kualitas pendidikan, konstitusi menganutkan pendidikan dasar gratis dan wajib di Gambia, namun kurangnya sumber daya dan infrastruktur pendidikan mempersulit penerapannya. Lalu untuk tingkat kesehatan, malnutrisi dalam segala bentuk masih menjadi tantangan besar di Gambia. Banyak anak-anak terutama di daerah pedesaan yang mengalami gizi buruk. Yang selanjutnya yaitu ada Ghana, di mana Ghana ini beribu kota di Accra. Ghana secara resmi mempunyai nama Republik Ghana. Adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di selatan. Luas wilayah hampir 2 kali lebih luas Pulau Jawa. Ghana merupakan salah satu negara penghasil coklat terbesar di dunia. Di samping penghasilan aluminium terbesar di Afrika, dahulu bernama pesisir emas, nama Ghana berasal dari Kekaisaran Ghana. Kondisi geografis sendiri terletak di antara garis lintang 4,45 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang utara dan garis bujur 1 derajat 15 derajat bujur timur dan 3 derajat bujur timur. Padang rumput bercampur dengan semak belukar dan hutan pesisir selatan mendominasi Ghana, dengan hutan membentang ke utara dari pantai. Untuk iklim sendiri, Ghana memiliki iklim tropis dan sangat dipengaruhi oleh angin muson Afrika Barat. Iklim umumnya sangat dengan suhu bervariasi dengan ditutupi oleh musim dan ketinggian. Bagian utara negara ini biasanya mencatat satu musim hujan yang dimulai pada bulan Mei dan berlangsung hingga September. Ghana Selatan mencatat 2 musim hujan, musim utama dari bulan April hingga Juli dan musim kecil dari September hingga November. Dan selanjutnya yaitu ada Guinea Bissau. Guinea Bissau terletak di antara 11 derajat hingga 13 derajat lintang utara dan 13 derajat hingga 17 derajat bujur barat dengan luas total wilayah 36,128 km persegi. Ibu kotanya adalah Bissau. Guinea Bissau berbatasan dengan Senegal di utara, dengan Guinea di selatan dan timur, dan Samudra di Atlantik barat. Di Guinea Bissau sendiri, perihal etos kerja sangat tingginya terdapat kesenjangan gender, terutama perempuan ini memiliki lebih sedikit peluang dalam hal pekerjaan dan kecil kemungkinan untuk mendapatkan upah dibandingkan laki-laki. Lalu tingkat pendidikan, sepertiga anak-anak berusia 6-11 tahun tidak pernah bersekolah dan kualitas pendidikan masih rendah. Peluang anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah jauh lebih kecil dibandingkan anak laki-laki. Lalu perihal mata pencaharian, sekitar 82% bekerja di sektor agraris.
Tingkat kesehatan pun, sanitasi dan pengolahan limbah yang tidak tepat masih kerap terjadi. Sebagian besar penduduk masih mengalami kekurangan gizi. Rumah sakit, utama di ibu kota, sering menghadapi kekurangan pasokan obat-obatan dan kurangnya perihal terhadap kesadaran hukum yang rendah. Selanjutnya ada juga Guinea. Guinea adalah sebuah negara di Afrika Barat yang sebelumnya disebut Guinea Prancis. Negeri ini kadang-kadang disebut dengan Guinea Conakry untuk membedakan dengan negara tetangganya, Guinea Bissau. Ibu kotanya, pusat pemerintahan dan terbesarnya adalah Conakry. Guinea memiliki luas 246.000 km persegi, bentuknya seperti bulan sabit, dan batas barat serta selatannya adalah Samudra Atlantik. Secara geografis sumbernya pada Sungai Niger, Sungai Gambia dan Sungai Senegal, semuanya ditemukan di daratan tinggi Guinea dengan luas 245.857 km. Pegunungan Guinea adalah sumber Sungai Nigres, di mana Guinea sendiri adalah memiliki iklim tropis dengan dua musim yang bergantian, musim kemarau November sampai Maret dan musim hujan dari April sampai Oktober. Hadirnya zona konvergensi tropis migrasi atau ITCJ pada bulan musim Juni membaca curah hujan terberat di musim hujan. Membahas tentang indikator kualitatif, ada beberapa hal yang ingin dibahas. Mungkin yang pertama perihal pendidikan ya, di mana pendidikan didasarkan pada bentuk program 6 tahun yang dimulai pada usia 7 tahun. Pendidikan menengah juga ditawarkan sebagai program 6 tahun. Instruksi ditawarkan dengan bahasa Perancis dan bahasa lokal. Institusi pendidikan sangat dikendalikan termasuk universitas. Berbeda dengan Guinea Bissau, Guinea ini memiliki kekayaan yang cukup melimpah, di mana adanya sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Bahkan Guinea ini juga bisa saja menjadi negara terkaya di Afrika dengan penghasilannya, yaitu ada biji besi dan segala macam, ditunjang dengan banyak dukungan deposit, dukungan berlian, dan perihal pertambangan lainnya. Liberia terletak di antara 4 derajat sampai 9 derajat lintang utara dan 7 derajat sampai 12 derajat bujur barat dengan luas wilayahnya 111.369 km persegi. Ibu kotanya adalah Monrovia. Liberia sendiri memiliki batas-batas negara, di mana sebelah utara berbatasan dengan Guinea, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Atlantik, sebelah barat berbatasan dengan Sierra Leone, sebelah timur berbatasan dengan Pantai Gadi. Membahas kondisi geografis, adapun bentang alam negara ini sebagian besar datar atau bukit-bukit dan terdapat pegunungan di timur laut. Sumber daya yang dimiliki negara ini diantaranya biji besi, kayu, berlian, emas, pembangkit listrik, tenaga air. Lalu iklimnya juga beriklim tropis yang panas dan lembab. Jumlah penduduk Liberia banyak sekali, yaitu 4.819 juta, itu pun pada tahun 2018. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Adapun etnis di negara ini diantaranya ada Kpele, Basa, Mano, Gio atau Dan, Kru, Grebo, Kran, Fai, Gola, dan memiliki beberapa terhadap etnis dan bahasa sangat beragam sekali. Yang selanjutnya yaitu ada negara Mali. Mali terletak di antara sekitar 10 derajat lintang utara hingga sekitar 25 derajat lintang utara. Mali sendiri memiliki keberagaman geomorfologi yang mencakup berbagai jenis fitur dan formasi geologis. Keadaan geomorfologi di Mali meliputi dataran rendah, Sudan Sahil, Gurun Sahara, dataran delta Niger, dan sungai. Lalu perihal demografi, menurut perkiraan terakhir populasi Mali sekitar 20 juta jiwa pada tahun 2021. Ini menjadikan Mali salah satu negara berpenduduk terbesar di Afrika Barat, di mana beberapa suku yang sangat beragam, ada Bambara 3,65% dan populasi negara ini pun menjadi terbesar. Membahas indikator kualitatif, adanya tingkat pendidikan yang membuat Mali masih mengalami permasalahan.
terutama di dalam mata pencaharian, yaitu mayoritasnya pertanian sebanyak 80%, dan hal ini membuat pendidikan di Mali sedikit kurang pendukung. Lalu untuk agamanya sendiri 90% beragama Islam, dan untuk sisanya yaitu ada agama Kristen, terus ada beragam agama yang ada di Afrika. Mauritania adalah negara terluas di Afrika dengan luas wilayah sekitar 1.030.700 km persegi. Bahasa resmi Mauritania adalah Arabik. Selain itu ada beragam bahasa suku-suku lokal yang digunakan oleh komunitas etnis di Mauritania. Dengan kondisi geografis yaitu ada beberapa perbandingan di mana sebelah barat, sebelah timur ada Mali, Senegal, dan lain-lain. Di Mauritania sendiri sedang terjadi permasalahan perihal kependudukan, di mana jumlah penduduknya sangat berlimpah, begitu sangat banyak, yang membuat negara Mauritania ini sedikit kesulitan mengatasi permasalahan tersebut, hingga terjadi banyaknya konflik, mulai dari kemiskinan, kesehatan kurang, dan segala macam. Negara Niger sendiri sering disebut Republik Niger, di mana memiliki kondisi geografis yang mencerminkan keanekaragaman ekosistem dan tantangan yang dihadapi di negara ini dalam hal akses terhadap air, pertanian yang berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam di lingkungan yang keras. Sungai Niger dan wilayah savana di selatan negara ini mendukung sebagian besar penduduk dan pertanian di Niger, di mana geomorfologinya sendiri mencerminkan keragaman landscape yang menciptakan kondisi iklim yang berbeda di berbagai wilayah negara ini. Sebagian besar wilayah gurun Sahara membuat air dan sumber daya alam sangat terbatas. Perihal kebudayaan, kontrasepsi tabu, populasi meningkat pesat. Dengan jumlah penduduk mencapai 23 juta lebih, dilaporkan Concern Worldwide, Niger disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Menurut PBB, sementara populasi Afrika diperkirakan akan meningkat 2 kali pada tahun 2050, jumlah tersebut akan 3 kali lipat di Niger. Tingkat pertumbuhan populasi yang mencapai 4% per tahun ditambah dengan tingkat kesuburan total tertinggi di dunia menjadi alasan mengapa siklus kemiskinan sulit terputus. Ditambah lagi, kontrasepsi sering menjadi topik yang tabu di Niger, di mana ukuran keluarga terkait dengan status sosial. Saat ini, negara yang sangat bergantung pada pertanian subsisten ini berjuang untuk menghasilkan pangan yang cukup untuk memberi makan semua warganya. Dengan kondisi dan cuaca ekstrim yang dialami petani, tampaknya produksi pangan akan sulit mengimbangi pertumbuhan populasi Niger di masa yang akan datang. Sebuah negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Lebih spesifik, negara ini terletak di sepanjang pantai Teluk Guinea. Wilayah negaranya ini terletak di antara kawasan Sahel di bagian utara dan Teluk Guinea di bagian selatan. Luas wilayahnya sendiri mencakup area seluas 923.768 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas Indonesia, luas negara Nigeria sendiri hampir setengah dari luas negara Indonesia. Berdasarkan luas wilayahnya, Nigeria adalah negara terbesar ke-13 di benua Afrika dan terbesar ke-31 di dunia. Nigeria berbatasan dengan beberapa negara, diantaranya adalah negara Niger di bagian utara, dengan negara Chad di timur laut, dengan Kamerun di timur, dan dengan negara Benin di barat. Secara geografis, Nigeria dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu dataran tinggi yang terletak di bagian tenggara, dataran rendah di utara dan barat daya negara, serta daerah pesisir yang berada di sepanjang Teluk Guinea. Nigeria juga memiliki iklim yang beragam, dari iklim ekuatorial, gersang, hingga iklim lembab. Keanekaragaman geografi yang dimiliki oleh negara ini sedikit banyak telah berpengaruh pada keanekaragaman budaya dan adat istiadat masyarakat Nigeria. Nigeria merupakan salah satu negara di benua Afrika yang memiliki keragaman etnis yang kaya. Negara ini memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dan memiliki lebih dari 500 bahasa yang digunakan. Jumlah populasi penduduk Nigeria sendiri pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 218.541.000 jiwa, menempatkannya pada peringkat ke-6 negara terpadat di dunia dan peringkat pertama negara terpadat di Afrika.
bahasa Inggris dipilih sebagai bahasa untuk memfasilitasi kesatuan budaya dan bahasa asli Nigeria yang sangat beragam. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang digunakan di Nigeria. Selain itu, bahasa Inggris lebih dipilih terkait dengan sejarah negara ini yang merupakan bekas koloni dari Kerajaan Inggris atau Britania Raya. Disebutkan bahwa wilayah yang saat ini menjadi negara Nigeria ini sudah dihuni oleh manusia sejak sekitar abad ke-20 sebelum Masehi atau bahkan lebih lama lagi. Wilayahnya ini telah menjadi rumah bagi beberapa negara dan kerajaan-kerajaan prakolonial. Salah satu peradaban Nigeria yang cukup terkenal di antara para peneliti adalah peradaban Nok yang muncul pada sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, yang juga menandai penyatuan internal pertama di wilayah tersebut. Selain budaya Nok, beberapa peradaban Afrika kuno yang menetap di wilayah tersebut selama beberapa rentang waktu antara lain adalah Kerajaan Anri, Kekaisaran Benin, dan juga Kekaisaran Oyo. Pantai Gading atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Ivory Coast atau yang secara luas juga dikenal sebagai Côte d'Ivoire adalah salah satu negara berdaulat di kawasan Afrika Barat. Lebih spesifiknya, wilayah Pantai Gading sendiri terletak di bagian pesisir selatan kawasan Afrika Barat. Wilayah kedaulatan negara ini mencakup area seluas 322.463 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya, Pantai Gading adalah negara terbesar urutan ke-28 di Afrika dan ke-68 di dunia. Luas Pantai Gading ini kira-kira seukuran dengan luas gabungan 3 provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Secara geografis, Pantai Gading terletak di kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan negara Ghana di bagian timur, dengan Liberia dan Guinea di sebelah barat, serta dengan negara Mali dan Burkina Faso di bagian utaranya. Di bagian selatan, Pantai Gading berbatasan langsung dengan Teluk Guinea. Wilayah Pantai Gading memiliki topografi yang relatif rendah, dengan ketinggian rata-rata berkisar di angka 250 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertingginya adalah Gunung Nimba atau yang dikenal juga dengan nama Gunung Richard Mollard yang berada pada ketinggian 1752 meter di atas permukaan laut. Sekitar 64,8% lahan di negara ini adalah lahan pertanian. Produk utama pertanian di negara ini adalah biji kopi dan kakao. Melalui kopi dan kakao, Pantai Gading menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Afrika Barat. Ini adalah negara pengekspor biji kakao terbesar di dunia. Diperkirakan bahwa kedatangan manusia pertama kali di wilayah ini terjadi selama periode Paleolitik Muda atau sekitar tahun 15.000 hingga 10.000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan temuan-temuan arkeologi di wilayah tersebut. Namun, sejarah tentang asal-usul penduduk asli Pantai Gading sendiri masih sedikit yang diketahui. Ini karena tidak adanya bukti atau catatan sejarah yang dapat dikonfirmasi tentang asal-usul penduduk asli di wilayah tersebut. Catatan sejarah pertama kali muncul dalam kronik perdagangan Afrika Utara yang sejak zaman Romawi awal telah melakukan perdagangan karavan melintasi kawasan Sahara untuk mendapatkan garam, budak, emas, dan barang-barang dagangan lainnya. Secara resmi nama dari negara ini adalah Republik Senegal. Senegal merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Mauritania di sebelah utara, dengan negara Mali di bagian timur, Guinea di tenggara, dan dengan Guinea-Bissau di bagian barat daya. Secara internal, hampir seluruh wilayah negara Senegal mengelilingi wilayah negara Gambia yang merupakan sebuah enclave atau yang disebut juga dengan daerah kantong. Bentang alam Senegal sebagian besar terdiri dari dataran berpasir yang bergelombang di kawasan Sahel Barat. Sahel adalah zona perbatasan di benua Afrika yang memisahkan antara wilayah Gurun Sahara di bagian utara dengan daerah yang lebih subur di bagian selatan benua tersebut. Wilayah Sahel juga seringkali dikenal dengan istilah Sudan. Negara Senegal berdiri di atas area seluas 196.712 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia,
Luas negara ini masih sekitar 4.000 km lebih besar dari gabungan luas dua provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Secara geografis, Senegal adalah negara paling barat di wilayah dunia lama atau Afro-Eurasia, merupakan istilah yang digunakan terutama oleh peradaban barat untuk merujuk wilayah Afrika, Asia, dan Eropa setelah orang-orang Eropa melakukan kontak dengan benua Amerika yang diberi nama dengan Dunia Baru. Sierra Leone atau yang secara resmi bernama Republik Sierra Leone adalah sebuah negara di kawasan Afrika Barat atau lebih tepatnya di bagian pantai barat daya kawasan tersebut. Sierra Leone berbatasan dengan Republik Guinea di bagian utara dan timur, dengan Republik Liberia di bagian selatan, dan dengan Samudra Atlantik di bagian baratnya. Luas wilayah negara Sierra Leone adalah sebesar 71.740 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas 72.981 km persegi. Sierra Leone memiliki 4 wilayah geografis yang berbeda-beda. Di antaranya adalah wilayah dataran tinggi di bagian timur negara, dataran rendah di bagian tengah, wilayah hutan di bagian utara dan selatan, dan wilayah pesisir di bagian barat negara. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Sierra Leone adalah sebesar 8.692.606 jiwa. Demografi Sierra Leone terdiri dari penduduk asli dari 18 kelompok etnis dengan 4 suku terbesarnya antara lain adalah suku Teme, Mende, Limba, dan Kono. Togo adalah sebuah negara yang berada di kawasan Afrika Barat. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Togo. Negara ini terletak di pantai barat Afrika yang berbatasan dengan Teluk Guinea. Di darat, negara Togo berbagi perbatasan dengan beberapa negara lain, seperti dengan negara Ghana di barat, Benin di bagian timur, dan dengan Burkina Faso di bagian utara. Togo merupakan salah satu negara terkecil di benua Afrika. Luas wilayah daratan negara ini adalah sebesar 56.785 km persegi. Lalu jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah yang ada di Indonesia, luas negara Togo masih sedikit lebih kecil dari luas Provinsi Aceh, dengan luas wilayahnya yang mencapai 57.956 km persegi. Pada tahun 2020, diperkirakan jumlah populasi penduduk Togo adalah 8.608.444 jiwa. Di negara ini ada sekitar 40 kelompok etnis atau suku yang berbeda. Namun etnis yang terbanyak berasal dari kelompok Ewe. Sekitar 43% populasi penduduk Togo menganut agama Kristen, sedangkan 14% lainnya menganut agama Islam. Sementara itu, penganut kepercayaan tradisional juga masih cukup banyak dijumpai di negara ini, yaitu sekitar 35% dari populasi penduduk. Negara Togo adalah negara multibahasa. Menurut etnologi, ada sekitar 39 bahasa berbeda digunakan di negara ini. Banyak di antaranya digunakan oleh komunitas yang jumlah anggotanya kurang dari 100.000. Dari 39 bahasa, satu-satunya bahasa resmi adalah bahasa Prancis. Bahasa Prancis digunakan dalam pendidikan formal, legislatif, semua bentuk media, administrasi, dan perdagangan. Bahasa Ewe dan bahasa Kabie yang merupakan bahasa asli Togo diucapkan dan ditetapkan secara politis sebagai bahasa nasional pada tahun 1975. Keduanya juga merupakan dua bahasa asli yang paling banyak digunakan di Togo. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.